Kamu tahu rasanya sendirian di kota besar? Bukan soal tidak punya teman, tapi saat malam datang dan kamu berbaring sendirian di kamar. Kamu sadar bahwa tidak ada yang benar-benar tahu kamu ada. Aku datang ke kota itu membawa harapan dan segenggam ketakutan. Kuliah baru, kehidupan baru. Tapi sebelum itu semua, aku harus menemukan tempat tinggal, tempat berlindung, tempat bernafas. Aku pikir aku menemukannya. Tempat yang ideal, lokasinya strategis, harganya masuk akal, bahkan terasa seperti keberuntungan. Tapi dalam hidup, kadang yang terlalu mudah, justru pintu ke sesuatu yang ingin tetap tersembunyi. Dan pintu itu sudah kubuka. Makasih ya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Bangunannya tampak biasa, tapi rasanya seperti sedang menatap sesuatu yang diam-diam menatap balik. Permisi, Bu. Mas Maka ya? Iya, Bu. Ibu pemilik kos ini ya? Iya Mas, selamat datang ya Mas di kos ini, semoga betah di sini. Raka udah sampai ya? Ya, Ninggun baru sengaja, soalnya kan lusa kita juga udah mulai kuliah, jadinya aku buru-buru ke kos. Oh ya udah kalau gitu aku duluan ya Kak. Oh ya udah. Mari Mas, saya antar ke kamar. Ini ya Mas kamarnya, maaf berantakan, semoga betah di sini ya. Terima kasih, Bu. Saya diantar. Iya. Di malam pertama, aku pikir aku bisa tidur dengan tenang. Tapi suara air, langkah, dan hawa dingin yang datang tiba-tiba, seolah-olah malam itu bukan milikku sepenuhnya. Di tempat ini, suara-suara tak selalu berasal dari orang yang bisa kau lihat. Nah terus tuh aku tuh gak bisa gerak, cuma bisa lihat doang gitu. Bayangannya gede, hitam gitu. Tinggian kali. Tindian tuh. Oi, Nat. Woi, Vin. Oi, Kak, sini. Lagi ngobrol apa nih? Kok kayak seru banget? Gak apa-apa ya, Nep. Lanang lu, masih sore bahasa kok engkau Mana serem-serem. ada yang tahu-tahu aja lah. Wah, kayaknya kalian juga ngalamin apa yang aku alamin deh. Emang kau tahu yang kita ngomongin ini apa? Tadi malam juga waktu aku mau kencing, aku lewat kamar mandi kan. Aku dengar suara orang mandi, padahal itu tengah malam. Oh, mungkin itu wajar ya. Dulu kayak kita juga kan, Cap? Sini. Biar tak ceritain cerita lengkapnya. Ya, jadi di kos-kosan ini sih emang horor sih ya. Iya, Emang biasa biasa aja sih. Jadi biasa aja ya, Nang. Iya. Ya kalau semisal ada suara orang cuci piring, ya udah biarin itu biasanya setan-setannya pada usil gitu. Nah, tadi kan kamu kan kekunci di kamar mandi kan. Nah, itu tuh kamu tinggal cuman ketok 3 kali itu. Nah, otomatis sudah selesai.
selesai, kebuka nanti pintunya kayak gitu. Ya, bagus. Sama kadang-kadang sih ada penampakan ya, Nak? Kadang sih, ya kadang. Ya harus dibiasain ya kamu. Ternyata aku bukan satu-satunya. Temanku yang lain juga mendengar hal-hal yang sama. Tapi yang membuatku ngeri, mereka sudah terbiasa. Dan itu yang paling menakutkan. Saat orang-orang mulai menerima gangguan, berarti mereka sudah menyerah untuk memahami. Malam itu, ibu kos mengadakan hajatan. Mas kakak udah datang. Sini mas. Iya bu, sini nak. Habis belum dari kampus loh? Iya nih, baru balik. Kamu nggak tahu bedain bukos, hajatan, tapi aku. Makasih Bu. Meriah, tapi kenapa setiap tahun? Dan untuk apa? Senyumnya menyambut, tapi matanya tak pernah benar-benar ikut tersenyum. Baik banget ya, di bukos ada yang hajatan. Aku tak tahu apakah ini mimpi, halusinasi, atau kenyataan. Tapi malam itu, aku melihatnya. Hitam, besar, menjulang. Ia tak datang untuk menakutiku. Ia datang untuk menagih. Mana yang satunya? Katanya. Dan aku bahkan tak tahu maksudnya. Tapi tubuhku membeku. Napasku berhenti, seolah tubuh ini bukan milikku lagi. Kami semua mimpi buruk malam itu, tapi hanya satu yang meninggalkan bekas nyata. Tadi malam aku mimpi aneh banget tau. Kayak didatengin sosok hitam gitu dan dia bilang kayak, mana lagi yang satunya? Serius, malam aku juga mimpi kayak gitu loh. Sama, aku juga mimpi kayak gitu. Oh iya, aku mau cerita. Kan tadi pagi pas aku mau sarapan tuh aku kan buka kulkas. Terus makanan yang dikasih ibu kos malam tuh udah busuk semua. Hah, seriusan? Loh, padahal mau aku makan nanti malam. Tapi udah busuk semua, terus aku buang semua. Dah. Cakaran di punggung lanang, dalam, nyata, dan kami diam. Diam, karena takut membenarkan apa yang kami pikirkan. Ia menyapu seperti biasa, tapi senyumnya lebih menyerupai pengakuan bahwa ia tahu sesuatu, bahwa kami tahu terlalu banyak. Ada apa? Tolongin teman saya Pak Ustadz. Ya, ikut saya sih Pak Ustadz, ayo. Mari Pak Ustadz.
Lanang menjerit seperti sedang dibakar dari dalam. Tak ada yang bisa menolong. Bahkan doa tak cukup cepat menjangkaunya. Dan di antara keramaian, mata ibu kos menatapku. Dingin, penuh kebencian, penuh rahasia. Ya, ini sudah terlambat. Coba kalian hubungi dokter atau keluarganya. Ada sesuatu yang tertinggal di kos itu. Sesuatu yang tidak ingin kita bawa. Nah, kamu inget gak Lanang, temen kos kita dulu? Hah? Iya, kenapa sih Lanang? Dia barusan meninggal. Nah, seriusan? Iya, aku barusan ditelepon sama keluarganya. Katanya dia barusan meninggal dunia. Udah ngabarin ke anak kos yang lain kalau Lanang udah meninggal. Di sini aku mau nanya ke Lanang. Lanang telah pergi, meninggalkan kita. Dan entah apa lagi. Mungkin tempat itu memang menuntut satu jiwa setiap tahun. Dan kami datang sebagai daftar nama. Kini kami bebas, tapi tak benar-benar bebas. Karena malam-malamku masih menyimpan suara ketukan. Dan saat aku menutup mata, aku masih bisa mendengarnya. Bertanya, mana yang satunya?